Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maisha Nabila Amalia dari kelompok 10 Andragogi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Priska Rahmi, saya dari kelompok 10 Andragogi. Hai semua, perkenalkan nama saya Azdari Fanan dari kelompok 10 Andragogi. Evaluasi. Evaluasi adalah satu cara mengukur hasil dari kegiatan pendidikan. Beberapa jenis evaluasi yang berbeda dapat diklarifikasikan berdasarkan tingkat formalitas dan ketepatannya. Pembagian ini biasanya meliputi 3 tingkat. 1. Evaluasi informal. 2. Evaluasi semi-formal. Dan 3. Evaluasi formal atau penelitian ilmiah. Di samping itu, ada pengelompokan menurut tujuannya, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berusaha mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan selama masa pengembangan program. Evaluasi sumatif menilai manfaat program versi terakhir. Manfaat evaluasi: 1. Menentukan patokan awal. 2. Mengetahui keberhasilan suatu kegiatan. 3. Mencetak secara periodik efektivitas suatu program. 4. Memberikan rasa aman kepada pelaksana tugas. 5. Memberi bukti konkret kepada pihak yang terkait. 6. Meningkatkan sikap profesional kepada penerima evaluasi. Tujuan evaluasi. Menurut Morgan, tujuan utama evaluasi dapat diringkas sebagai berikut. 1. Untuk menentukan sebagai dekat peserta didik secara individual dan keseluruhan kelas telah mencapai tujuan umum yang telah ditentukan. 2. Mengukur tingkat perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam waktu tertentu. 3. Untuk menentukan efektivitas bahan, metode, dan kegiatan pengajaran. 4. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik. Prinsip evaluasi. Menurut Morgan, banyak yang dapat ditulis tentang prinsip evaluasi. Sebab prinsip evaluasi ini telah sering digunakan dalam mengevaluasi bidang pendidik dan psikologi. Kebanyakan pendidik orang dewasa sudah mengetahui dengan baik prinsip umum pendidikan dan psikologi. Prinsip-prinsip evaluasi tersebut antara lain: 1. Mempunyai tujuan yang pasti. 2. Menggunakan tujuan perilaku yang terjangkau dan pasti. 3. Bukti tentang perubahan dalam diri individu. 4. Menggunakan instrumen yang tepat dalam evaluasi. 5. Kerjasama antara peneliti dengan orang yang dinilai kemajuannya. 6. Tidak perlu mengevaluasi semua hasil pembelajaran. 7. Evaluasi harus berkesinambungan. Prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi tersebut dapat dipersingkat menjadi 3 tahapan, yaitu evaluasi sebelum proses pembelajaran, evaluasi selama proses pembelajaran, dan evaluasi hasil. Evaluasi awal sebelum warga belajar mengikuti kursus sampai dengan hasil. Begitu juga dengan ruang lingkup yang dievaluasi, yaitu evaluasi awal untuk mengetahui kebutuhan warga belajar. Evaluasi proses untuk mendapatkan bukti tentang perubahan yang terjadi dalam individu, dan evaluasi hasil untuk dapat memberikan keputusan ahli serta mengevaluasi program bersama. Akan tetapi, dilakukan evaluasi sumatif untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki selama masa pengembangan. Program ini bertujuan untuk tindak lanjut pada tahapan penilaian yang dilakukan. Ilustrasi evaluasi. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi pendidikan orang dewasa. Di antaranya menggunakan: yang pertama, lembar saran penilaian, yang kedua, daftar penilaian, yang ketiga, evaluasi diri, yang keempat, evaluasi harian. Proses evaluasi. 1. Umpan balik. Tiap-tiap peserta secara bergantian mengemukakan pikiran dan perasaannya mengenai pelajaran hari itu. Apabila ada peserta yang belum siap atau belum bersedia mengungkapkan umpan baliknya, ia dibebaskan.
Lebih baik kalau semua peserta dapat mengungkapkan isi hatinya. 2. Refleksi. Dengan meminta kesunyian selama 5 menit, masing-masing peserta dapat merenungkan arti hari itu bagi dirinya dan apa yang telah dipelajarinya. Setelah selesai merenungkan, masing-masing peserta dapat mengungkapkan refleksinya. Refleksi bersifat subjektif yang khas pribadi, maka tidak ditanggapi oleh pembimbing maupun sesama peserta, apalagi dibantah. 3. Diskusi kelompok. Para peserta dapat dibagi dalam kelompok kecil agar lebih mudah dan lebih bebas berbicara. Secara informal, para peserta itu memperbincangkan evaluasi masing-masing, lalu menuangkannya dalam sebuah laporan. 4. Kuesioner. Formulir pertanyaan dapat disiapkan dan dibagikan kepada semua peserta untuk diisi. Ada yang menganggap acara ini kurang efektif dibandingkan dengan 3 jenis terdahulu. Namun, apabila pertanyaan-pertanyaan disusun secara pandai, maka banyak keterangan dapat diperoleh, dan peserta mendapatkan tuntutan nyata dalam mengevaluasi dirinya. Formulir pertanyaan dapat disusun dalam ratusan variasi sesuai dengan tujuan pendidikan, komposisi peserta, selera penyusun, dan sebagainya. 5. Tim pengelola. Cara evaluasi proses belajar yang serbaguna adalah dengan membentuk tim pengelola atau manajemen tim. Dari antara peserta, dibentuk sebuah tim yang terdiri dari 1 orang, moderator, 1 atau 2 orang pencatat, dan 1-2 orang evaluator. Tim inilah yang diharapkan mengatur lancarnya acara, membuat laporan singkat padat, dan menyusun evaluasi yang dari acara seharian. Tim pengelola dipegang bergantian tiap hari oleh peserta lain, sedapat mungkin agar semua peserta mendapat giliran. Ada beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang dewasa, yakni yang pertama, evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran atau pelatihan. Kedua, sebaiknya evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta belajar itu sendiri, atau self-evaluation. Ketiga, perubahan positif perilaku merupakan tolak ukur keberhasilan. 4. Ruang lingkup materi evaluasi ditetapkan bersama secara partisipatif atau berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait yang terlibat. 5. Evaluasi ditujukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan yang mencakup kekuatan maupun kelemahan program. Dan yang terakhir, menilai efektivitas materi yang dibahas dalam kaitannya dengan perubahan sikap dan perilaku.